Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pembahasan soal penilaian akhir semester untuk mapel IPA kelas 7 yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Untuk bagian ini kita nanti akan membahas soal nomor 1 sampai dengan 10. Soal yang pertama disajikan sebuah tabel tentang besaran pokok, satuan, dan alat ukur. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi alat ukur, satuan, dan besaran pokok menurut sistem internasional yang benar. Untuk menjawab soal ini, maka kita harus melihat satu persatu data yang disajikan dalam tabel. Yang pertama, besaran pokok panjang, satuannya adalah meter, alat ukurnya adalah jengkal. Apakah data pertama ini benar? Ya, data pertama ini adalah salah karena jengkal seharusnya mistar atau meteran. Kita semua tahu bahwa jengkal adalah alat ukur untuk satuan tidak baku. Yang kedua, besaran pokok massa, satuannya adalah kilogram, alat ukurnya neraca. Betul atau salah? Ya. Data kedua adalah benar. Data ketiga, besaran pokok kuat arus, satuan adalah ampere, alat ukurnya voltmeter. Data tersebut salah. Voltmeter seharusnya adalah ampere meter. Voltmeter adalah alat ukur untuk mengukur tegangan atau beda potensial listrik. Yang keempat, suhu. Satuannya adalah Kelvin, alat ukurnya termometer. Data ini, data nomor 4 adalah benar. Maka berdasarkan pembahasan tersebut, jawabannya benar adalah data nomor 2 dan 4. Selanjutnya, soal nomor 2. Ada sebuah pernyataan bahwa suhu badan orang sehat adalah 36 derajat Celcius. Yang termasuk besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Dari pernyataan ini, yang bisa diukur adalah betul suhu benda atau suhu badan, maka yang termasuk besaran adalah suhu. Sedangkan derajat Celcius adalah satuan dan 36 adalah nilainya. Soal nomor 3 disajikan sebuah data seperti ini. Kita diminta menentukan besaran turunan yang benar. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, di antara 6 data yang diberikan, manakah yang termasuk besaran turunan? Kita data satu persatu. Yang pertama, panjang. Apakah panjang adalah besaran turunan? Salah. Panjang adalah besaran pokok. Yang kedua, kecepatan. Apakah besaran turunan? Betul. Kecepatan adalah besaran turunan. Apakah massa adalah besaran turunan? Massa adalah besaran pokok, maka salah. Keempat, luas. Apakah luas merupakan besaran turunan? Betul, luas adalah besaran turunan. Yang kelima, waktu. Besaran pokok atau turunan? Waktu adalah besaran pokok. 6, gaya. Apakah gaya adalah besaran turunan? Ya, betul. Gaya adalah besaran turunan. Jadi berdasarkan pembahasan ini, yang termasuk besaran turunan adalah nomor 2, 4, dan 6. Selanjutnya, kita diminta mengukur volume untuk benda tidak beraturan dengan disajikan pengukuran seperti pada gambar. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, cara mengukurnya adalah seperti ini. Volume benda tidak beraturan sama dengan kenaikan volume air dalam gelas ukur. Jadi, volume benda tidak beraturan itu adalah selisih antara volume setelah benda dimasukkan ke gelas ukur dan dengan volume sebelum benda dimasukkan ke dalam gelas ukur. Jadi, setelah benda dimasukkan ke dalam gelas ukur, volumenya adalah 200 ml, sedangkan sebelum benda dimasukkan ke dalam gelas ukur, volumenya adalah 150 ml. Jadi selisih antara 200 ml dengan 150 ml adalah 50 ml. Jadi volume benda tidak beraturan tersebut adalah 50 ml. Selanjutnya, ada pengukuran sebuah pensil seperti ini.
Bagaimana cara mengukurnya? Panjang adalah jarak antara ujung satu dengan ujung yang lainnya, atau jarak antar ujung. Dengan gambar seperti ini, berarti ujung yang satu berada di angka 13,7, sedangkan ujung yang satunya berada di angka 2 cm. Maka panjang pensil adalah 13,7 cm dikurangi 2 cm. Nilainya adalah 11,7 cm. Maka berdasarkan pembahasan ini, jawabannya adalah B. Selanjutnya, ada pengukuran semacam ini. Bagaimana cara menjawabnya? Massa batu sama dengan massa bandul timbangan. Artinya sama dengan 250 gram ditambah 500 gram ditambah lagi 50 gram. Maka nilainya adalah 800 gram. Namun jawabannya bukan diminta dalam satuan gram, melainkan dalam satuan kilogram. Oleh karena itu 800 gram harus kita konversi menjadi kilogram. Berapa nilainya? Ya, nilainya adalah 0,8 kilogram. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 7. Diberikan data semacam ini. Kita diminta menentukan nilai X, Y, dan Z. Dengan satuan kilogram, maka X adalah massa. Dengan satuan Newton, maka Y adalah gaya. Dengan satuan meter per sekon kuadrat, maka Z adalah percepatan. Berdasarkan pembahasan ini, maka jawaban yang betul adalah ya B. Loh, tetapi di situ kan berat. Ya, berat merupakan salah satu gaya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa macam-macam gaya dibagi menjadi beberapa contoh. Ada gaya berat, ada gaya otot, ada gaya gravitasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini salah satu gaya adalah gaya berat. Nomor 8. Diberikan ciri-ciri organisme seperti berikut. Berdasarkan ciri-ciri yang ada, sebetulnya kita bisa mengetahui bahwa makhluk hidup ini eukariotik. Ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak, bersifat saprofit, heterotrof. Maka berdasarkan ciri tersebut, organisme ini adalah, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari protista. Protista adalah makhluk hidup bersel satu. Maka berdasarkan pernyataan bahwa tubuh ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak, maka untuk peserta tidak memenuhi ciri-ciri tersebut. Selanjutnya ada Bryophyta dan Pteridophyta. Bryophyta adalah lumut, sedangkan Pteridophyta adalah paku. Lumut dan paku adalah tumbuhan. Karena tumbuhan, maka lumut dan paku dapat berfotosintesis, sehingga lumut dan paku tidak bersifat heterotrof. Oleh karena itu, satu-satunya yang memenuhi ciri-ciri yang disebutkan di atas adalah fungi atau jamur. Soal nomor 9. Perhatikan tabel berikut. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Hewan dikelompokkan dalam kelompok 1 dan kelompok 2 berdasarkan kesamaan ciri-cirinya, yakni betul, reproduksinya. Kelompok 1 bereproduksi dengan bertelur, sedangkan kelompok 2 bereproduksi dengan cara melahirkan. Kenapa tidak makanannya? Ketika makanannya, maka dua-duanya dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama, yakni herbivora, pemakan tumbuhan. Walaupun demikian, ayam bisa juga termasuk omnivora atau pemakan daging dan pemakan tumbuhan. Tapi secara umum, ayam, burung, itik merupakan herbivora atau pemakan tumbuhan. Maka kelompok 1 dan kelompok 2 dibedakan berdasarkan reproduksinya. Kelompok 1 bereproduksi dengan cara bertelur, kelompok 2 bereproduksi dengan cara melahirkan. Soal nomor 10. Diberikan gambar seperti ini. Manakah yang termasuk reptilia? Reptilia adalah hewan melata. Di antara 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan reptil adalah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kelelawar. Kelelawar termasuk ke dalam mamalia, maka bukan termasuk reptil. Yang kedua ada ayam. Ayam apakah termasuk reptil?
Oke, ayam bukan termasuk reptil, melainkan termasuk aves atau burung. Yang termasuk reptil adalah nomor 2 dan nomor 4, yakni kura-kura dan ular. Demikian untuk pembahasan bagian pertama. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.